بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayyuhal ahibbah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka salah satu dari rangkaian acara daurah jurnalistik di Ma'had Darul Athar. Insyaallah nanti akan diisi lebih banyak oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Muhammad Rijal hafizahullah taala. Di sini saya pada sesi pertama ini sebagai muqaddimah dari rangkaian daurah tersebut, saya akan menyampaikan tentang ahamiyatul kitabah fi majali ad-da'wah ila Allah. Pentingnya tulis-menulis dalam ranah dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa dakwah merupakan ibadah dan bahkan merupakan ibadah yang menjadi sebab banyaknya pahala bagi orang yang menjalani ibadah tersebut. Karena dakwah adalah pengajaran ilmu. Tentu masuk di dalam apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah atau ilmun yuntafa'u bih atau waladun salihun yad'u lah." Bahwa bila seorang anak Adam mati, meninggalkan dunia ini, inqata'a 'amaluhu, amalnya terputus, illa min thalath, melainkan dari 3 perkara. Shadaqah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat darinya. Bagaimana
ilmu itu tersampaikan, dengan dakwah inilah ilmu akan tersampaikan. Maka dari sini dakwah merupakan amal ibadah yang ibaratnya menjanjikan pahala besar, pahala banyak. Sekalipun orang yang melakukannya telah wafat, namun pahala itu bisa terus mengalir. Maka di sini perlu kita ketahui bersama dan kita ingat bahwa tulis-menulis merupakan salah satu sarana penting dalam dakwah, dalam menyebarkan agama Allah, menyebarkan kebenaran, mengajari orang yang belum tahu, mengingatkan orang yang lupa, mengingkari yang mungkar dan seterusnya dari berbagai lini dakwah tersebut. Lebih-lebih di masa kita hidup di masa sekarang ini, yang ini merupakan masa yang sangat dimudahkan tersebarnya tulisan-tulisan, karya-karya tulis, atau bahkan kata-kata mutiara yang singkat. Karena kita hidup di masa berkembangnya dunia maya, dan di situ banyak sekali fasilitas untuk menyampaikan sesuatu, baik dalam fasilitas media sosial atau yang lain. Maka dari itu tulis-menulis menjadi suatu peluang yang besar bagi kita yang ingin untuk punya andil dalam dakwah. Seperti yang akan kita sebutkan nanti insyaallah, bahwa ini menjadi peluang bagi siapa saja, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam syariat. Namun peluang ini terbuka bagi siapa saja. Karena itu kita perlu memanfaatkan peluang ini demi kita meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita harapkan menjadi pahala yang besar dan terus mengalir. Ayyuhal ahibbah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sebutkan beberapa poin yang menunjukkan pentingnya tulis-menulis dalam ranah dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa al-kitabatu wasilatun da'wiyatun mu'atsiratun wa sahlatu al-intishar. Tulis-menulis merupakan sarana dakwah yang punya pengaruh dan mudah tersebar. Ya. Ini poin yang pertama. Mengenai dakwah merupakan salah satu wasilah, mengenai kitabah, tulis-menulis merupakan salah satu wasilah atau sarana dakwah, itu telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Zaman dulu mungkin dengan cara yang lebih sederhana daripada di zaman kita, namun itu telah terlaksana. Di antaranya adalah surat menyurat Rasulullah SAW.
Beliau menulis surat kepada para raja al-muluk di berbagai daerah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Ya. Kemudian tentu itu menjadi berkembang ya di zaman-zaman setelahnya sampai pada masa zaman penulisan al-ilm, penulisan mulai dari jam'ul Quran, dikumpulkannya dan ditulisnya Al-Quran, kemudian tadwin al-ahadits, penulisan hadis-hadis Nabi, kemudian penulisan ara al-fuqaha, al-ulama dan seterusnya. Ya. Dan ini betul-betul sangat berpengaruh ya, mu'assirah. Bahkan itu kita rasakan sendiri kalau kita membaca suatu tulisan, kita akan merasakan pengaruh daripada tulisan itu. Dalam perasaan pun kita merasakannya. Kita kadang menjadi sedih, kadang menjadi bahagia, kadang menjadi semangat. Ya. Karena isi daripada tulisan itu menjadi termotivasi, menjadi ingin meniru dan seterusnya. Jadi pengaruhnya sangat nyata. Di samping itu merupakan suatu sarana yang mudah sekali tersebar, apalagi di masa ini seperti yang tadi kita telah singgung, ya, dalam waktu yang singkat tulisan itu bisa menyebar kemana-mana, ibaratnya sampai ke ujung dunia pun akan dicapai ya dengan adanya teknologi di zaman sekarang ini. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, sehingga tulis-menulis ini hasil darinya akan bisa sampai kepada manusia fi ayyi makanin wa zaman, di tempat manapun, di waktu kapanpun ya. Tidak terbatas seperti yang ada dari batasan-batasan wilayah. Kalau kita berdakwah dengan fisik kita pergi berjalan kaki, naik kendaraan, ya, sangat terkait dengan tempat dan waktu. Adapun tulis menulis dengan teknologi zaman sekarang ini, ibaratnya tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Dia bisa menjangkau ke tempat yang sangat jauh. Ya. Batasan-batasan negara ditembus. Waktu pun juga ditembus, ya. Kemudian dari tersebarnya tulisan-tulisan tersebut, kita kadang tidak mengetahui seberapa banyak orang yang menulis, orang yang membaca. Zaman sekarang sekali lagi, ya. Mungkin ribuan yang membaca dari suatu hasil tulisan. Terkadang di media-media tertentu ada angkanya ya, berapa orang yang membaca. Namun itu kadang sesuai, kadang tidak. Dalam arti mungkin orang hanya membuka, tidak membaca, atau memang membaca. Dan terkadang juga mungkin lebih daripada itu, karena telah tersebar melalui media yang lain yang tidak terdeteksi oleh perangkat tersebut. Jadi dengan kitabah tulisan-tulisan itu
yang membaca bisa jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, bagi kita seorang yang Muslim mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, ini menjadi peluang besar. Kita harapkan dari sekian banyak yang membaca, ilmu tersebar kepada mereka, menjadi ilmu yang bermanfaat, atau bisa juga menjadi hujjah yang tegak, ya, bagi mereka yang tidak mau menerima ilmu tersebut. Dan ini adalah tugas daripada atau fungsi daripada dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin berikutnya bahwa al-kitabah tabqa wa la tazul. Hasil daripada tulisan itu akan langgeng, tidak akan hilang. Ya, tentu umumnya begitu ya, bukan sesuatu yang tidak bisa tidak, namun umumnya hasil daripada tulisan itu entah mungkin dalam bentuk kitab, buku, atau seperti jurnal zaman sekarang, atau makalah-makalah, atau pesan-pesan singkat. Ya, ini umumnya terus akan ada, apalagi suatu kitab ya. Dan sekarang kitab elektronik juga ada, bentuk PDF juga ada, tersebar kemana-mana dengan mudah. Jadi hasil daripada tulisan itu umumnya akan langgeng, akan terus ada, tidak hilang. Beda halnya dengan al-kalam asy-syafawi. Kita bicara dengan ucapan kita. Seseorang yang berdakwah dengan menyampaikan melalui ucapannya, ya, biasanya akan terlupakan, ya. Andai dari ucapan itu ada yang menetap pada para pendengar, ya seberapa persen, ya kan? Hanya sedikit, mungkin intisari menetap pada para pendengar. Namun dari intisari itu pun ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan, sehingga terlupakan. Ya. Nah, ini dari sini nampak sekali keistimewaan dakwah dengan tulisan dibanding dakwah melalui ucapan. Bisa kita katakan dakwah melalui tulisan dari sisi ini lebih unggul dibanding dari dakwah melalui ucapan. Dan kita pun mendapati terkadang orang itu membaca, ya, dari suatu tulisan yang sudah sekian lama ditulis. Nah, itu kenyataan, kita sendiri melakukan itu. Tulisan para ulama kita yang mereka sudah sekian ratus tahun yang lalu telah wafat, ya kan? Kita di masa ini masih membaca. Nah, ini bahwa tulisan itu terus ada, sementara orang-orangnya telah tiada, para penulisnya. Generasi-generasi yang mendatang bisa mengambil manfaat darinya. Nah, ini suatu hal yang punya nilai lebih dalam dakwah melalui tulisan. Dan ini kembali seperti yang tadi kita sebutkan, menjadi suatu sedekah jariyah yang insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian poin yang ketiga, bahwa
Untuk masa sekarang ya, untuk masa sekarang ini dakwah melalui tulisan itu juga sangat relevan ya, sangat sesuai, di mana dengan alat komunikasi yang muncul di masa-masa kita ini, orang banyak membaca. Walaupun mungkin ada tulisan panjang, tulisan pendek, dan umumnya yang dibaca itu tulisan pendek, namun tetap ya orang akan membaca. Sehingga dakwah melalui tulisan ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk masa-masa sekarang. Walaupun tentu tidak berarti dakwah dengan ucapan ya kurang berarti, tidak, tetap itu suatu hal yang inti juga. Namun dengan tulisan ini menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan. Ya, orang akan terus melihat, membaca, membuka, nanti buka lagi, nanti buka lagi. Ya. Dan terutama tadi kita singgung tulisan-tulisan pendek ya, karena sisi lain di masa sekarang ini orang senangnya yang singkat-singkat. Karena kesibukan dan aktivitas orang pada umumnya, ya namanya juga kata orang globalisasi ya. Jadi akhirnya serba singkat. Makanya bagi para penulis di masa sekarang ya, harus juga punya perhatian dengan tulisan-tulisan singkat itu. Kalau di zaman dulu ya para ulama rata-rata tulisan-tulisan mereka itu ya panjang-panjang ya, kitab-kitab antara kecil, sedang, besar. Walaupun dengan tulisan besar itu saja kadang ulama sudah mengatakan, saya ringkas tulisan ini khawatir terlalu panjang ya. Itu zaman dulu kalimat itu sering kita dapati di buku-buku para ulama kita. Walaupun kita melihat bukunya sudah panjang ya. Nah, ini menunjukkan memang ilmu mereka luar biasa ya. Nah, di zaman sekarang kitab-kitab ulama yang seperti itu bagi orang-orang di masa ini mungkin untuk membacanya ya barangkali perlu tekad yang sangat-sangat kuat, karena kondisi seperti yang tadi kita sebutkan, orang senangnya yang simpel-simpel ya, sehingga mungkin sekian persen saja dari manusia yang mau membaca tulisan-tulisan panjang. Walaupun ini juga perlu kita motivasi kita semua untuk mau membaca tulisan-tulisan panjang itu ya. Jangan kita terus akhirnya seleranya hanya tulisan-tulisan yang pendeknya. Ini untuk kita sebagai para pembaca ya. Sekarang umumnya faedah-faedah ilmiah dari mungkin WhatsApp, Telegram ya, atau mungkin di website ya tulisan hanya 1-2 lembar kalau di print. Ya itu ilmu ya. Tapi ya ilmu-ilmu singkat seperti itu. Seorang talibul ilm mestinya lebih daripada itu ya. Mau membaca kitab. Ya, mau membaca kitab. Kitab-kitab yang kecil, sedang, mungkin sebagiannya kitab yang ya ini cukup panjang ya.
Nah, mestinya seperti itu. Jadi perlu motivasi diri kita, ditasjid supaya seperti itu. Ya. Kalau kita tidak membaca kitab-kitab yang panjang atau buku-buku para ulama, maunya yang simpel-simpel saja, ya ilmu kita kurang mapan ya. Ilmu kita kurang luas, kurang mapan. Karena berbeda antara ilmu yang itu adalah hasil bacaan faedah-faedah singkat, ya, ilmiah tapi singkat-singkat, ya. Dengan apa? Dengan suatu ilmu yang dibaca dari kitab-kitab yang itu memang tertata, ya, penyampaian ilmunya berurutan, lengkap, ya. Sehingga ilmu yang ada di pikiran kita itu ya ilmu yang ibaratnya rumah terbangun dengan benar. Ada pondasinya, ada temboknya, jendelanya, atapnya, begitu. Tapi kalau hanya faedah-faedah singkat ya itu ibarat nemu sesuatu di sini, nemu sesuatu di sana. Ya betul manfaat, tapi ini merangkainya gimana ini? Ya mungkin kalau mau dirangkai ibarat puzzle itu ya nggak cocok nanti. Ya belum nyambung sepenuhnya. Ya jadi ini kembali kepada motivasi buat kita semua ya, bagi para pembaca. Baik, kembali kepada yang tadi disebutkan. Jadi para penulis di masa ini memang juga perlu perhatian, tulisan-tulisan yang singkat demi dakwah tadi ya. Orang lebih suka dengan itu karena kesibukan mereka. Dan berikutnya bahwa salah satu dari keistimewaan tulisan ini bahwa al-kitabah tasilu liman la yahdur majalis al-ilm. Hasil daripada tulisan itu bisa sampai kepada orang yang belum mampu hadir di majelis-majelis ilmu. Tentu hadir di majelis ilmu merupakan suatu keutamaan tersendiri ya. Dan jangan seorang merasa cukuplah saya melalui rekaman-rekaman atau cukuplah saya melalui radio streaming atau radio FM atau apalah yang bisa didengar dari rumah sambil bekerja, sambil tiduran, sambil minum minuman ya, sambil ngemil. Ya betul ilmu yang didengar bagus ya, ada manfaatnya. Tapi sangat berbeda dengan kehadiran seseorang dalam majelis-majelis ilmu. Ya, seperti yang kita tahu bagaimana Nabi menyebutkan keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, apalagi di masjid. Sangat banyak manfaatnya. Namun tadi kita sedang membahas keistimewaan tulisan ya. Nah, tulisan ini bisa menjangkau mereka yang memang ada halangan untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu ada durus, pelajaran-pelajaran rutin, ada pula al-khutab, khutbah-khutbah ya, di kesempatan-kesempatan baik seperti khutbah Jumat, khutbah Id atau saat gerhana ya, setelah salat gerhana. Nah, tidak semua orang bisa menghadiri majelis-majelis seperti itu. Maka di sini salah satu solusi bagi mereka adalah tulisan-tulisan tersebut ya. Sehingga bisa menyampai ke rumah-rumah melalui sarana-sarana yang ada ya. Bahkan terkadang menjangkau mereka orang-orang yang non muslim ya. Orang-orang yang bukan muslimin pun dijangkau.
Kalau bukan muslimin ya gimana mau hadir ta'lim, ya kan? Bagaimana mau dengerin khutbah Jumat? Tapi tulisan bisa menjangkau mereka. Ya. Mungkin ya tiba-tiba buka laptopnya, buka HP-nya, kemudian sampai ke website tertentu, akhirnya membaca, ya kan? Atau dikirimi oleh orang, temannya, saudaranya. Walhasil, selain muslimin pun bisa dijangkau oleh tulisan-tulisan itu, yang mereka jelas tidak hadir di majelis-majelis ta'lim. Nah, ini kalau sampai menjadi sebab hidayah bagi mereka, nah, tentu suatu keutamaan yang besar. Dan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, ya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Nah, kadang yang dapat hidayah jumlah yang mungkin kita nggak tahu, apalagi zaman seperti sekarang ini, ya, itu jelas sekali. Artinya, ya, adanya kemungkinan orang-orang yang dapat hidayah dengan jumlah yang kita tidak tahu dan mungkin itu besar, itu sangat mungkin. Apakah itu hidayah kepada sunnah dari yang sebelumnya tidak tahu sunnah, atau bahkan hidayah kepada Islam yang sebelumnya dia bukan seorang muslim. Ya. Kemudian poin berikutnya di antara poin yang menunjukkan pentingnya tulis menulis adalah imkaniyatu tashih al-mafahim al-khatiyah. Memungkinkan untuk membenarkan, atau apa kita terjemahkan di sini, tashih, meralat gitu ya. Ya. Meralat pemahaman-pemahaman yang keliru atau meluruskan begitu, pemahaman-pemahaman yang keliru. Seperti yang kita tahu bahwa pemahaman-pemahaman yang keliru dalam bab agama ini sangat banyak sekali. Entah di bidang akidah, ibadah, akhlak, ya. Pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW sangat banyak sekali. Nah, salah satu keistimewaan tulisan ini bisa kita pergunakan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru itu dengan cepat dan luas. Kalau kita hanya dengan syafawi, omongan, kita hanya menjangkau jangkauan yang terbatas seperti yang tadi kita sebut. Anggap kita di majelis yang besar. Apa majelis yang besar? Ya, khutbah Jumat. Ya, berarti cuma seminggu sekali. Yang hadir ya lelaki saja. Sebanyak apa? Ya sebanyak orang yang di masjid itu. Anggap masjidnya luas, ya sudah, ya seluas itu saja. Taib majelis yang lebih besar, ya khutbatul Id, setahun sekali, ya, cuma setahun sekali. Nah, jadi penyampaian kebenaran dalam hal ini dalam rangka tashih al-mafahim, meluruskan suatu pemahaman yang keliru dengan syafawi itu sangat-sangat terbatas, ya. Sangat-sangat terbatas. Ya mungkin bisa terbantu lebih luas kalau ada rekaman kemudian disebar. Itu pun juga masih tetap terbatas. Karena orang mau mendengar, kadang mendengar ini berapa lama ini audio ini? 1 jam, waduh 1 jam. Ya kan? Ada orang yang siap mendengarkan sepanjang itu, dan apakah semua dia bisa dengarkan dengan konsentrasi selama 1 jam? Ya. Nah, ini semua menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa melalui audio pun masih sangat terbatas. Tidak setiap orang siap, ya,
mendengarkan rekaman selama 1 jam. Kalaupun siap mungkin yang konsentrasi hanya berapa persen dari 1 jam itu. Tapi dengan tulisan yang langsung kepada masalah. Dengan tulisan yang langsung kepada masalah, orang mungkin bisa melihat secara cepat, singkat, ya, dan dengan cepat pula akan bisa meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Kemudian juga keistimewaannya akan bisa lebih dekat kepada hikmah, ya, dan metode yang lebih bijak, ya, dalam penyampaian. Kenapa? Karena kalau kita menulis, ya, kita mungkin berpikir dan ada kesempatan dalam berpikir sehingga kita bisa memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang punya pengaruh, ya, kata-kata yang lebih bijak, ya. Kita punya kesempatan seperti itu dalam tulisan. Tapi kalau dalam penyampaian secara lisan, orang yang khutbah dituntut dengan begitu cepat untuk apa? Menyampaikan dengan bahasa yang bijak, sementara dia hanya punya waktu sekian detik mikir, ya, di otaknya, lalu menyampaikan dengan lisannya. Kadang akhirnya apa? Keluar kata-kata yang kurang terkontrol. Nah, itu bedanya, ya. Makanya ini suatu keistimewaan yang ada pada tulis menulis, ya, penyampaian ilmu melalui tulisan. Dia bisa lebih tertata, disampaikan lebih bijak, ya, dalam membenarkan atau dalam meluruskan sesuatu, ya. Kemudian yang keenam, ya, bahwa hasil daripada tulisan itu juga memberikan kepada para pembaca kesempatan. Kalau tadi sebelumnya memberikan kepada penulis, ya, untuk merangkai tulisan yang lebih baik. Ini berikutnya memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk memahami dan untuk merenungi, ya. Dan ini juga kalau kita bandingkan dengan yang melalui ucapan, ya, kadang melalui ucapan, kalau itu bukan suatu rekaman, ya, lewat ya sudah, tadi ngomong apa, ya. Kalau kita kurang konsen ya sudah, lewat saja. Padahal mungkin itu sesuatu yang penting. Kalau rekaman ya mungkin diulang kembali, mungkin. Adapun tulisan itu lebih memungkinkan lagi, si pembaca akan membaca dengan tenang, dengan berpikir. Nanti mau mengulang pun tidak ada kesulitan, ya. Jadi lebih banyak peluang bagi para pembaca untuk merenungi tulisan-tulisan yang ada. Nah, ini sekali lagi suatu keistimewaan yang ada pada tulisan, ya. Kemudian yang ketujuh, dengan tulisan ini akan lebih dekat kepada metode yang lebih hikmah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ya. Dan tadi kita telah singgung, ya, bahwa seseorang yang menulis dia punya kesempatan yang lebih banyak untuk mengatur tulisannya. Nah, ini menghasilkan poin yang ketujuh ini, bahwa kalau begitu berdakwah dengan tulis menulis itu akan lebih dekat kepada hikmah, ya. Tentu semuanya
Bisa dalam arti dengan ucapan pun ya seperti itu. Hanya saja dengan ucapan mungkin lebih sulit ya. Lebih sulit. Mungkin orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya, dia bisa cepat berpikir, cepat menghasilkan dari pikirannya itu sesuatu yang bisa diungkapkan dengan lisannya. Namun sekali lagi tidak banyak yang bisa seperti itu. Adapun dengan tulisan, ya, siapapun mungkin bisa, ya, dengan hati-hati, dengan dipikir kembali, dengan diulang lagi, sehingga dakwah dengan tulisan itu akan lebih dekat kepada dakwah bil hikmah tadi, ya. Dan akhirnya hasilnya juga bisa lebih membuka peluang untuk diterima kebenaran itu oleh orang-orang yang membacanya. Kemudian poin yang ke-8, bahwa peluang dakwah dengan tulisan ini menjadi peluang bagi siapa saja. Dalam arti di sini siapa saja ya bukan semutlak-mutlaknya ya. Tapi kalau namanya peluang ya mungkin saja banyak orang masuk ke sini. Peluang ya. Dalam arti dakwah dengan tulisan ini akan bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, beda dengan dakwah melalui ucapan. Dakwah melalui ucapan seperti khutbah, muhadharah, tidak setiap orang bisa ya. Dan saya katakan tidak setiap orang ini artinya bahkan bukan banyak orang gitu ya. Justru sebaliknya, rata-rata orang kalau disuruh berkhutbah itu sudah mikir sekian panjang dia, bisa nggak saya, ya, kira-kira grogi apa tidak dan seterusnya. Ya, artinya peluang untuk dakwah seperti itu bagi orang-orang lebih kecil. Tapi dengan tulisan, peluang untuk berdakwah bagi orang-orang lebih banyak. Bahkan sebagian orang terlihat gak bisa mengungkapkan dengan lisan, tapi mengungkapkan dengan tulisan, Masya Allah. Sebagian orang terlihat pendiam, ya, gak pernah bicara, tapi penanya aktif sekali. Ya, kalau dalam kebaikan, Masya Allah, ya, jangan dalam keburukan ya. Kalau dalam keburukan ya, naudzubillah, ya, terlihat diam tapi tulisannya aktif, tapi dalam perkara nggak baik. Nah ini jelas nggak benar. Ini merugikan. Tapi yang sedang kita bahas adalah orang yang aktif dalam kebaikan. Di sini terkadang kita dapati sebagian orang ya tidak banyak bicara, namun tulisannya Masya Allah dia sangat produktif ya. Ya. Dan dengan kesempatan dan peluang yang luas ini, seseorang bisa lebih banyak murojaah ya. Jadi menulis, nanti dilihat kembali, dipelajari lagi, dicek lagi dan seterusnya. Sehingga peluang seperti ini membuat banyak orang bisa ikut andil di situ. Mau panjang, mau pendek, apalagi yang pendek. Wah, saya cuma bisa menukil hadis Nabi. Oh, itu sudah Masya Allah. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Walaupun ayah, sebagian ulama menafsirkan walau jumlah. Walaupun satu kalimat. Ya. Jadi zaman sekarang dengan mengopi ya, dikopi suatu tulisan, kemudian salin, disebar, itu sudah punya nilai dakwah bagi dia. Ya. Ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ili.
Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti yang melakukannya. Jadi walaupun sekedar dia istilahnya copy paste tadi, itu sudah punya nilai dakwah bagi dia. Ya. Kemudian yang ke-9 dan atau sebelum itu sedikit catatan penting adalah yang penting bahwa yang dia tulis, yang dia copy, yang dia sebarkan itu telah dipastikan kebenarannya, sihhatul ma'lumah, ya. Jadi ini harus diperhatikan karena di zaman sekarang ini dengan mudahnya penyebaran, sebagian orang tidak tasabbut, ya. Ini merupakan afatul ilm, afatul da'wah, penyakit yang berbahaya, yaitu ketika sukanya itu ya sekedar menyebarkan tanpa meng-cross check dulu. Apalagi sukanya itu pengen yang pertama sebelum orang-orang, saya dulu. Nah, ini menjadi bahaya besar. Kenapa? Karena kalau seperti itu nanti dia kurang hati-hati mestinya, ya. Dia pengen ngecek dulu mestinya atau harusnya di cross check dulu. Dia akan terburu-buru, bahkan mungkin nggak akan melakukan cross check. Kenapa? Pengen lebih dulu sebelum orang lain. Nah, ini bahaya, ya. Kita jangan seperti itu. Kalau ada hal-hal seperti itu dalam diri kita, kita halangi. Jangan. Cross check dulu, pastikan dulu. Baru setelah dipastikan kebenarannya, kita baru menyebarkannya. Mendingan terlambat menyebarkan tapi itu jelas benar, daripada begitu cepat menyebarkan ternyata nanti salah. Bisa menjadi penyesalan bagi kita, bisa kadung malu dan seterusnya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir di sini adalah bahwa tulis menulis juga merupakan suatu sarana dakwah yang aman, ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan percampuran lawan jenis gitu ya. Maksudnya di sini yang namanya tulisan, ya, dia akan menembus kemana saja, ya, tanpa kita sebagai penulis itu ikut menyertainya, ya kan? Tulisan kita kemana saja, kitanya di sini. Dibaca oleh laki-laki, dibaca oleh wanita. Ya. Beda dengan kalau kita berdakwah dengan lisan langsung, ya kan? Kita dengan fisik kita, dengan tubuh kita menemui orang. Nah, ini menjadi muskilah ketika harus misalnya kita mendakwahi orang-orang yang itu lawan jenis, ya nanti bisa terjadi hal yang tidak baik. Tentu di sini ada aturan-aturan syar'inya, ya. Tapi kalau tulisan kan sudah lepas saja ke sana, kitanya tetap di sini, ya. Nah, ini juga keistimewaan yang lain yang ada pada al-kitabah, tulis menulis. Walhasil ahibati billah rahimakumullah, ini semua menunjukkan betapa pentingnya berdakwah melalui tulisan. Namun sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, ya, rambu-rambu yang lain dalam hal ini, yaitu apa? Keikhlasan, ya, keikhlasan. Karena tadi kita sebutkan ini merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, hal yang lain juga tadi kita sebutkan, saya ulangi lagi, sihhatul ma'lumah. Ya, ilmu yang disebarkan itu betul-betul dicek kebenarannya. Yang ketiga, ya, kita hindari hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita, seperti apa? Hubbus syuhrah, ingin tampil terkenal. Ini juga menjadi afah
ya suatu penyakit di ranah ini, ya. Banyak orang, dan kalau kita lihat di umumnya masyarakat rata-rata, ya, media sosial menjadi ajang bagaimana mempopulerkan dirinya, ya, ingin cari popularitas. Nah, kita dalam tulisan ilmu agama jangan sampai juga terseret ke arah tersebut, ya. Walhasil, ya, apa yang kita sampaikan ini sebagai pengingat bagi kita semua, dan mungkin lebih luasnya, lebih panjangnya nanti akan dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rijal Hafizahullah. Dan apalagi beliau sudah punya karya tulis yang belum tahu, di situ banyak sekali faedah-faedahnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun dari saya mungkin ini dulu, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.